Di pegunungan Sulawesi Selatan, terbentang sebuah wilayah yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai leluhur. Dia adalah Toraja, negeri yang dikenal bukan hanya karena keindahan alam, tetapi juga karena adat istiadat yang masih hidup dan dijaga hingga hari ini. Di Nebulu Tedong ini tatanan adat yang dalam tanda kutip Rambu Solo. Orang mati itu dikatakan sudah meninggal apabila proses adat istiadatnya sudah dilaksanakan. Tetapi apabila orang yang meninggal itu masih disimpan di tongkonan, itu dikategorikan sebagai orang yang masih dalam keadaan sakit. Yang dilakukan orang-orang tua dulu, orang mati yang disimpan dalam rumah itu masih dianggap sebagai orang sakit. Istilahnya orang Talung Lipu bahwa tomakula. Tomakula ini masih diberikan makan, kopi, pagi kopi, siang makan, malam makan, karena kita masih anggap sebagai orang sakit. Di antara sekian banyak tradisi yang dimiliki masyarakat Toraja, terdapat satu upacara yang menjadi simbol penghormatan tertinggi kepada orang yang telah meninggal dunia. Upacara itu dikenal dengan nama Rambu Solo, di mana bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian dipandang sebagai sebuah perjalanan menuju alam roh atau puya, tempat arwah akan melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, seseorang yang telah meninggal belum dianggap benar-benar meninggal sebelum seluruh prosesi adat Rambu Solo dilaksanakan. Selama menunggu upacara adat, jenazah biasanya disemayamkan di rumah adat Tongkonan. Keluarga memperlakukan layaknya orang yang sedang sakit atau beristirahat. Makanan, minuman, dan perhatian tetap diberikan sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan terakhir. Kami tempati saat ini itu adalah masuk dalam status sapurandanan, di mana keluarga, anak cucu akan menyiapkan 24 ekor kerbau dalam prosesi pelaksanaan adat yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bahwa prosesi itu tokoh adat, pemangku adat, tokoh masyarakat seperti saya, itu ada konsultasi bersama dengan anak cucu yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan prosesi adatnya. Prosesi adat yang pertama itu ada yang namanya melantang, membuat pondok untuk ditempati nantinya apabila sudah mulai acaranya. Yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan pondok itu dikatakan selesai apabila itu sudah dikorbankan 1 ekor kerbau. Yang berikutnya, setelah mangkai lantang atau penyelesaian pondok terlaksana,
kita akan masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu Mangala Simbuang. Yang ada di halaman ini ada 5 pohon yang ditanam di halaman rumah. Itu menandakan bahwa kita masuk dalam prosesi sapurandanan. Dan yang pertama itu Simbuang induk itu atau nira, itu melambangkan bahwa itu adalah tanda dari status sosial suatu kerbau yang dikebiri, yang dipercaya bahwa itu adalah akan menjadi status sosial yang paling tinggi dari semua kerbau yang ada di prosesi tersebut. Yang kedua, bahwa saleko itu dan bonga itu dikategorikan diikat di Simbuang Kalosi atau Pinang. Itu melambangkan bahwa itu adalah urutan kedua dalam status sosial dari susunan kerbau. Yang ketiga itu adalah Todi, kerbau yang putih kepalanya dan ekornya. Yang ketiga itu Pudu, kerbau yang hitam pekat. Yang ketiga itu adalah Sambau, dalam bahasa daerah lain namanya Kapila. Itu sebagai penutup dari status sosial dari kerbau. Dan itu sebagai kerbau yang menjadikan sebagai penutup dari kerbau yang dikorbankan untuk adat yang dilaksanakan di prosesi tersebut. Karena menurut orang Toraja, khususnya kami di Nek Bulu Tedong, bahwa Sambau itu adalah pemangku semua kesalahan yang terjadi selama prosesi itu terjadi. Sambau inilah yang menanggung semua kesalahan itu. Prosesi Rambu Solo seringkali dipersiapkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh keluarga dapat berkumpul, sekaligus mempersiapkan biaya. Bagi masyarakat Toraja, penyelenggaraan upacara ini bukan sekedar pesta adat, melainkan bentuk bakti kepada orang tua dan leluhur. Seperti yang terjadi pada prosesi adat pemakaman almarhum Marten Biu atau Nerizal, di mana ribuan kerabat datang dari berbagai daerah. Mereka membawa persembahan berupa babi, kerbau, maupun bantuan lainnya, sebagai simbol solidaritas dan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Sehingga suasana kampung berubah menjadi pusat kegiatan adat. Rumah-rumah bambu sementara didirikan untuk menyambut tamu. Bunyi musik tradisional, doa-doa adat, dan suara percakapan keluarga menyatu menjadi bagian dari perjalanan terakhir sang mendiang. Salah satu bagian paling sakral dalam Rambu Solo adalah penyembelihan kerbau atau tedong.
Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, kerbau dipercaya menjadi kendaraan yang akan mengantarkan arwah menuju Puya. Semakin tinggi status sosial seseorang semasa hidupnya, semakin banyak pula kerbau yang dipersembahkan sebagai penghormatan. Di antara berbagai jenis kerbau, terdapat kerbau belang atau tedong bonga yang memiliki nilai sangat tinggi. Kerbau ini dianggap memiliki kedudukan istimewa dalam adat dan seringnya jadi simbol kehormatan bagi keluarga. Selain kerbau, ratusan ekor babi juga dipersembahkan. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan kepada keluarga, masyarakat, serta para tamu sebagai lambang kebersamaan dan rasa syukur. Yang ketiga, itu Mak Pasak Tedong. Mak Pasak Tedong itu adalah merupakan arak-arakan kerbau yang akan dikorbankan di acara tersebut. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah Mak Parokwalang. Mak Parokwalang, ya ini yang Mak Parokwalang ini yang yang paling menentukan bahwa orang mati dengan orang sakit yang saya maksud tadi bahwa disebut pemakula. Nanti acara Mak Parokwalang itu baru dikatakan sebagai orang mati kalau sudah ada di alang atau lumbung dan selesai ibadah untuk penghiburan. Pada saat itu juga orang itu sudah disebut sebagai orang mati. Dan besoknya yang kelima bahwa ada namanya Mak Pasonglo. Mak Pasonglo itu arak-arakan untuk keliling dalam bahasa Indonesia mungkin jalan-jalan. Jalan-jalan mungkin ada ketongkonan di mana pada waktu masih hidupnya, selama hidupnya. Makanya itu diadakan seperti itu Mak Pasonglo. Yang arak-arakannya itu dilakukan dalam setengah hari. Nanti pada saat setelah pulang arak-arakan di atas jam 12 siang baru itu dikatakan diangkat ke atas rumah yang sudah dibuatkan secara khusus, namanya lakian. Disitulah akan disemayankan selama prosesi acara adat yang akan dilaksanakan di tempat itu. Hari yang ketiga itu semua rumpun keluarga sudah mulai berdatangan dalam membawa babi, ada yang membawa kerbau untuk disumbangkan kepada keluarga yang melakukan proses adat tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa disumbangkan itu secara cuma-cuma. Tetapi itu adalah merupakan suatu kebersamaan di mana akan terjadi timbal balik nantinya. Kalau misalnya yang datang itu besok lusa mereka mendapatkan ini, kita juga akan ke sana, tetapi dalam ukuran tidak seharusnya sama. Yang jelas ada kebersamaan untuk bisa berkumpul membagi duka. Yang berikutnya besoknya itu adalah menerima tamu, itu adalah perkunjungan dari rumpun keluarga, sanak saudara, persahabatan. Semuanya itu datang membagi duka dengan membawa kerbau, ada yang membawa babi, ada yang berupa amplop, ada yang berupa lain-lain, bermacam-macam. Dan itu dicatatkan oleh yang mempunyai hajatan tentang prosesi adat, dan itu akan dicatat seperti halnya di kota-kota bahwa setiap ada hajatan itu semua amplop itu dicatat dan itu dijadikan sebagai kebersamaan, bukan sebagai utang tetapi kebersamaan. Itu dikorbankan, contohnya tadi itu saya sampaikan bahwa dalam prosesi yang kami tempati ini 24. Tetapi 24 itu sudah terakumulasi dalam semua kegiatan. Yang pertama melantang 1 ekor. Yang kedua itu dalam proses Mak Parokwalang 1. Dalam proses Mak Pasonglo
satu. Dalam proses menerima tamu satu. Dalam proses terakhir penguburan satu. Jadi 5 yang dikorbankan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan orang yang datang. Khusus hari kelima itu adalah mengorbankan 24 kerbau yang dikurangi tadi 5 itu berarti tinggal 19. Itulah 19 itu yang dibagi ke rumpun-rumpun kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan. Prosesi berikutnya yaitu arak-arakan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Peti jenazah diangkat secara bergotong royong oleh puluhan bahkan ratusan orang. Diiringi sorak-sorai dan semangat kebersamaan, perjalanan ini menjadi simbol bahwa seluruh keluarga ikut mengantar orang yang dicintai menuju kehidupan berikutnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara mereka yang telah meninggal dan yang masih hidup tidak pernah benar-benar terputus. Ikatan keluarga tetap dijaga melalui doa, penghormatan, dan pelestarian adat. Sehingga di balik kemegahan upacara Rambu Solo, tersimpan nilai-nilai luhur tentang gotong royong, persaudaraan, penghormatan kepada orang tua, serta tanggung jawab keluarga terhadap leluhur. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Toraja terus mempertahankan tradisi ini sebagai identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.